Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 2 dari kelas 12-3 akan menjelaskan materi mengenai gelombang elektromagnetik. Gelombang elektromagnetik merupakan gelombang yang dihasilkan dari perubahan medan magnet dan medan listrik dalam arah yang saling tegak lurus dengan arah rambatannya. Contoh penerapan gelombang elektromagnetik dalam kehidupan sehari-hari yaitu sinar UV dari matahari, radio, televisi, dan masih banyak lagi. Gelombang elektromagnetik memiliki sifat umum sebagai berikut. Pertama, gelombang elektromagnetik tidak memerlukan medium dalam perambatannya. Kedua, termasuk gelombang transversal. Ketiga, mengalami fenomena seperti gelombang pada umumnya. Keempat, tidak membawa massa namun membawa energi. Kelima, energi yang dibawa sebanding dengan besarnya frekuensi gelombang. Keenam, medan listrik tegak lurus dengan medan magnet dan sefase. Berdasarkan sifat elektromagnetik, disebutkan bahwa energi sebanding dengan frekuensi gelombang. Pada spektrum elektromagnetik dapat kita urutkan berdasarkan frekuensi dan energinya. Semakin ke kanan, energi dan frekuensinya semakin besar, dan semakin ke kiri, energi dan frekuensinya semakin kecil. Sedangkan panjang gelombang berbanding terbalik dengan frekuensi, sehingga semakin ke kiri, panjang gelombangnya semakin besar, dan sebaliknya, semakin ke kanan, panjang gelombangnya akan semakin kecil. Persamaan Maxwell mampu menjelaskan hubungan medan listrik dan medan magnet yang erat kaitannya dengan gelombang elektromagnetik. Berikut makna fisis dari 4 hukum di persamaan Maxwell. Yang pertama, hukum Gauss, yang menjelaskan jika muatan listrik menghasilkan medan listrik. Yang kedua, hukum Gauss tentang kemagnetan. Garis-garis medan magnet selalu kontinu membentuk loop yang tidak memiliki awal maupun akhir. Yang ketiga, hukum Faraday, yang menjelaskan jika perubahan medan magnet menghasilkan medan listrik. Yang keempat, hukum Ampere-Maxwell, yang menjelaskan jika perubahan medan listrik menghasilkan medan magnet. Persamaan Maxwell dapat dirumuskan sebagai berikut. Gelombang elektromagnetik membawa energi ketika merambat dari satu ruang ke ruang yang lain. Rapat energi yang tersimpan dalam medan listrik dinyatakan dengan persamaan setengah epsilon 0 dikali E kuadrat, dengan epsilon 0 sebesar 8,85 dikali 10 pangkat minus 12 kolom kuadrat per Newton meter kuadrat, dan E adalah medan listrik. Adapun rapat energi tersimpan dalam medan magnet dinyatakan dengan setengah B kuadrat per mu 0, dengan mu 0 sebesar 4pi dikali 10 pangkat minus 7 Tesla meter per ampere, dan B adalah medan magnet. Dengan demikian, persamaan rapat energi total dapat dirumuskan dengan rapat energi dalam medan listrik ditambah dengan rapat energi dalam medan magnet. Jika diturunkan berdasarkan persamaan C sama dengan E per B, maka rapat energi total dapat dirumuskan sebagai berikut. Epsilon 0 dikali E kuadrat atau B kuadrat per mu 0. Intensitas adalah energi yang dibawa persatuan waktu persatuan luas. Intensitas dapat dituliskan dengan rapat energi total dikali dengan C. C sebesar 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon, atau juga dapat dituliskan menjadi epsilon 0 dikali E kuadrat dikali C, atau B kuadrat per mu 0 dikali C. Dengan demikian, persamaan intensitas rata-rata gelombang elektromagnetik dapat dirumuskan sebagai berikut. Intensitas rata-rata juga dapat dinyatakan dengan persamaan nilai efektif medan magnet dan medan listrik. Dengan nilai efektif medan listrik yaitu nilai maksimum medan listrik per akar 2, dan nilai efektif medan magnet yaitu nilai maksimum medan magnet per akar 2, sehingga intensitas rata-rata juga dapat dirumuskan dengan nilai efektif medan listrik dikali nilai efektif medan magnet dibagi mu 0. Sekian materi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.